sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita, maka kita akan diselamatkan. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila seseorang percaya, maka dia akan diselamatkan. Nah, banyak orang Kristen yang masih belum memahami apa yang disampaikan dalam ayat tersebut. Mereka mengira hanya dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, mereka pasti diselamatkan. Kalau pemahamannya sedangkal itu, berarti kita bisa masuk surga walaupun kehidupan kita bergelimpangan dengan dosa dong. Apa memang begitu penerapan dari ayat tadi? Kalau kita memahami lebih dalam lagi, ada kata percaya dalam ayat tersebut. Nah, kata percaya tidak berarti sekedar diucapkan oleh mulut dan direnungkan dalam hati. Kalau itu pengertian percaya, maka terlalu mudah orang untuk mengaku percaya. Iblis pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun apakah di sini percaya sama dengan apa yang iblis percayai? Tentunya tidak. Ketika ada seorang pria menyatakan cinta kepada seorang wanita dan berkata, "Aku cinta padamu," maka perkataan pria tersebut tidak menjamin sebuah kebenaran sampai pria tersebut membuktikannya melalui tindakan. Betul kan? Pada hakikatnya, tindakan tersebutlah yang akan membuktikan apakah pernyataan cinta itu benar atau tidak. Wanita tersebut tidak akan dengan serta-merta percaya atas ungkapan si pria kalau si pria mencintai dia. Perlu adanya pembuktian melalui apa? Melalui tindakan yang nyata dan yang berlangsung secara terus-menerus di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Misalnya kalau setelah mereka kawin, terus si pria tersebut melakukan KDRT kepada si wanita. Apakah ini yang disebut cinta? Padahal si pria pernah bilang kalau dia mencintai wanita tersebut. Demikian juga setiap pernyataan kita di hadapan Allah. Ketika kita menyatakan bahwa kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, perlu adanya suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus yang merupakan tindakan pembuktian. Tindakan percaya jauh lebih penting daripada sekedar ucapan dan perenungan di dalam hati. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita terjadi. Hanya semata-mata untuk apa? Untuk menguji apakah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Bahkan masalah dalam kehidupan ini merupakan cara Tuhan dalam memperkenalkan siapa dirinya. Kita sering berkata bahwa Allah itu baik. Bagaimana kita dapat membuktikan pernyataan tersebut tanpa kita masuk dalam keadaan yang tidak baik dulu? Mustahil kan? Jadi sebetulnya kata percaya dalam ayat di atas mengandung arti mempercayakan diri kepada Kristus. Memang tidak gampang kita mewujud nyatakan kata percaya dalam pemahaman tersebut. Jadi percaya bukan sekedar pernyataan, melainkan sebuah tindakan mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Coba kalau kita tanya diri sendiri, apakah kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Kristus? Nah, sebagai indikatornya, coba kita renungkan sendiri dalam hati. Kapan kita terakhir merasa khawatir, merasa takut, merasa kecewa, benci,
Dan masih banyak lagi jenis perasaan yang tidak perlu disebutkan yang telah mempengaruhi respon kita terhadap kehidupan ini. Kalau hal-hal tersebut masih mempengaruhi dan menguasai kehidupan kita, pantaskah kita menyebut bahwa kita percaya kepada Tuhan, yang artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus? Hati-hati. Fakta kehidupan berkata bahwa semakin nyaman keadaan seseorang dalam menjalani kehidupan ini, semakin surut kepercayaannya kepada Tuhan. Masuk dalam zona nyaman biasanya membuat seseorang semakin tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Apakah kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Kristus? Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.